Hi, welcome to another episode of Clinomic Show bareng gue Denia, founder dari Clinomic. Kemarin kita baru aja launch di website dan Instagramnya Clinomic sebuah buku yang ditulis oleh local content creator kita, Deka Wardani, yang berjudul Menuju Rumah Minim Sampah. Sumpah bukunya ini keren banget karena berisi berbagai macam tips sekaligus dapat menjadi jurnal perjalanan zero waste kamu. Di episode kali ini, saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Mbak Dini tentang awal mulai cerita perjalanan zero waste beliau serta buku ini. Yuk, disimak. Halo Mbak Dini, terima kasih udah menyediakan waktunya untuk diinterview sama Clinomic nih sekarang. Mungkin untuk pertama-tama boleh memperkenalkan diri dulu Mbak untuk teman-teman yang belum pernah kenal sama Mbak Dini sebelumnya. Oke, halo Clinomics dan teman-teman. Saya Dini, mungkin lebih kenal sama nama pena ya. Nama pena saya Deka Wardani. Saya penulis buku Menuju Rumah Minim Sampah. Saat ini saya domisilinya di Malang. Saya ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Alhamdulillah sih mereka kembar gitu. Wah, seru banget. Umur berapa Mbak? Sekarang umurnya 10 dan mereka lagi udah 3 tahun ini sih homeschooling. Oke. Kemarin kan Mbak Dini baru aja launch nih Mbak buku tentang menuju rumah minim sampah atau belajar zero waste. Oh ya Mbak Dini, buku Mbak Dini kan kemarin aku pesen ya lewat Clinomic dan itu udah langsung sold out dalam 1 hari loh dan nggak nyampe 4 jam. Iya. Jadi luar biasa banget Mbak Dini, selamat ya. Alhamdulillah ya. Iya. Saya senang sih, berarti kesadarannya teman-teman udah mulai muncul gitu ya. Iya. Nah, kita sekarang ini pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Mbak. Jadi awalnya Mbak Dini mulai tertarik dengan zero waste ini tuh gimana sih Mbak ceritanya? Kalau saya lumayan lama sih berproses, jadi bukan yang insaf dalam waktu singkat gitu, bukan. Jadi saya mungkin menjalaninya udah 5 tahunan ya, tapi benar-benar berproses gitu. Di awalnya itu karena saya ngajar sih, dulu saya ngajar di perencanaan wilayah dan kota gitu. Jadi saya dosen dan kebetulan saya tuh sering pegang mata kuliah tentang persampahan lah, ya manajemen lingkungan, terus perencanaan pemukiman gitu. Nah, di situ kan saya jadinya banyak belajar ya, karena latar belakang saya sebenarnya arsitek gitu. Oke. Jadi pada waktu saya diminta ngajar di sana, itu saya jadi banyak baca, jadi banyak belajar, jadi cari bahan bacaan gitu deh. Terus saya juga merasa, oh ternyata kayak gini ya, ternyata kayak gini gitu. Nah pada waktu itu cuman masih sebatas itu. Terus kalau ngajar, saya biasanya ngajarin mahasiswa, ya ini hitung ya timbulan sampah rumah tangga segini. Berarti nanti 5 tahun lagi butuhnya berapa nih, berapa hektar gitu, atau berapa penambahan luasnya berapa, kayak gitu-gitu. Terus makin lama saya mikir juga gitu, kok kita nyelesain masalah ini cuman dengan nambah kapasitas landfill ya gitu, kok dengan kapasitas TPA gitu. Kenapa kita nggak mencoba dengan mulai dari sumbernya gitu. Tapi ya memang kalau di kampus namanya perencanaan kota ya, kita nggak sampai ke level edukasi masyarakat gitu. I see. Jadi cuman kalau namanya planner atau penata kota itu ya kerjanya kayak gitu. Nah di situ saya pada waktu ngajar itu juga merasa sendiri gitu. Ini saya ngajarin 3R lah, recycle, gini. Tapi kok terus saya lihat juga teman-teman yang lain gitu, kok nggak menerapkan ya gitu. Jadi saya merasa pada waktu itu, saya ngajar itu mulai 2008. Saya ngerasa,
apa yang saya ajarkan dengan apa yang saya lakukan harusnya tuh selaras gitu. Saya merasa ya namanya edukasi itu atau mengajar itu ya harusnya kita melaksanakan gitu, bukan ngomong teorinya di depan mahasiswa, tapi kita sendiri ya masih menghasilkan sampah dan sebagainya gitu. Cuman ya memang nggak gampang ya, karena di mana-mana tuh plastik itu berkeliaran gitu istilahnya. Apa tuh namanya? Ada di mana-mana pokoknya ya Mbak. Kita kayak dikepung gitu. Jadi yang saya lakukan pertama justru karena saya belum kenal 5R-nya Bea Johnson gitu. Saya yang awalnya saya lakukan, yang saya rasa paling mudah waktu itu, pada waktu saya masih jadi dosen itu adalah saya harus bikin komposter. Oke, jadi gitu. Mulainya tuh komposter ya Mbak Dini? Saya malah mulainya dari bikin kompos gitu. Karena saya pikir itu yang paling saya bisa gitu. Terus saya belajar lagi tentang biopori, terus juga di Malang ternyata ada bank sampah dan sebagainya. Akhirnya saya mulai daftar jadi anggota bank sampah, saya milah gitu. Terus saya membuat beberapa biopori di rumah. Jadi saya mulainya dari situ, sekitar 5 tahun yang lalu itu saya mulainya dari sana gitu. Dan saya justru kenal Bea Johnson dan teman-temannya ya baru sekarang ini aja gitu. Maksudnya baru recently lah gitu. Iya, kita sendiri juga ngerasain banget sih Mbak Dini. Jadi kita kan sebenarnya baru mulai Klinomik itu dari baru awal tahun ini ya, sekitar bulan Maret, dan sebenarnya animonya memang luar biasa sekali sih tahun ini ya, terutama karena kalau misalnya boleh dilihat kayak dari tahun lalu soal Hari Lingkungan Sedunia deh, kayaknya kan nggak terlalu kedengeran gimana ya gitu. Tapi tahun ini tuh luar biasa banget tanggapannya dari masyarakat. Tapi mungkin karena di sisi lain juga masalah sampah itu juga semakin kelihatan dan semakin ada di sekitar kita. Jadi udah nggak bisa dilewatkan tutup gitu aja. Nah, terus kira dari mulai dari 5 tahun yang lalu terus mulai membuat komposer sendiri. Nah, terus ada ide membuat buku ini gimana Mbak ceritanya? Nah, itu jadi ya itu tadi saya tuh bertahap banget belajarnya. Kemudian saya juga sebelum nulis buku non fiksi ini ya, ini kan sebetulnya non fiksi ya, buku semacam buku kayak hidup gitu. Nah, sebetulnya saya tuh dulunya ya masih sekarang juga sih penulis buku anak gitu. Jadi saya dulu menulis edukasi lingkungan itu dalam buku-buku anak yang saya tulis gitu. Jadi saya nulis buku Sahabat Bumi, Kotak Kita, terus kemudian komik cilik Sayangi Bumi dan sebagainya. Itu mulai dari situ. Nah, makin kesini saya mikir bahwa sampah ini kok ya istilahnya kok gini banget ya gitu, kok nggak selesai gitu. Maksudnya orang tuh nyampah aja terus dan dibuang sembarangan dan sebagainya gitu. Terus saya mikir apa ya cara yang paling efektif atau yang sebenarnya paling bisa jitu lah gitu untuk mengatasi itu gitu. Buang sampah sembarangan, lihat habis acara masih begitu gitu. Recycling, saya udah jadi anggota bank sampah, tapi ya capek juga milah gitu kan, kita tetap menghasilkan gitu. Dan ternyata nggak semua sampah itu diterima bank sampah kan gitu. Akhirnya tetap aja ada yang kita kirim ke TPA atau landfill. Nah, dari situ kemudian saya mulai punya kenalan teman-teman yang saya baca gini, kok ada ya camping minim sampah, kok ada sih ada website ini, ada website itu gitu. Kebetulan saya baca websitenya Zero Waste, terus kemudian saya baca ini Mbak Siska Nirmala yang nulis Zero Waste Adventure gitu. Oh,
rasanya tuh kayak oh ya ini nih gitu, saya jawabannya ini gitu. Jadi mestinya sampah tuh dari awal nggak dihasilkan gitu. Saya mikir kayaknya ya memang harus dengan perubahan perilaku dan budaya gitu. Kita harus reformasi lah, istilahnya budaya kita tuh harus direformasi gitu. Jadi awalnya kenapa saya bikin buku itu sebenarnya saya kan buka kelas namanya belajar zero waste. Oh, yang kuliah WhatsApp gitu ya, Mbak? Iya, kuliah WhatsApp itu. Nah, sebenarnya saya nggak nyangka kalau ternyata animonya bisa segitu besar gitu. Karena saya mikir, aduh zero waste itu jalan sepi lah pokoknya. Kayaknya orang tuh syukur-syukur deh mau ikut kelas itu beneran deh gitu. Nah, ternyata di situ itu ternyata teman-teman tuh antusias gitu. Terus karena saya kan harus bikin materi karena memang materinya mingguan. Saya bikin itu kelasnya 3 bulan gitu. Saya bikin materi setiap minggu tuh saya posting. Kadang saya posting di Instagram, saya posting di grup. Lama-lama tulisan saya cukup banyak gitu. Dan kan kelasnya batch-nya nambah terus ya, artinya ada batch 1, batch 2 gitu. Nah, daripada saya nulis bolak-balik nih, itu saya kompilasi aja gitu. Jadi awalnya tuh sebenarnya saya bikin modul. Memang karena latar belakangnya dosen, jadi udah biasa ya Mbak ya? Ya gitu deh, lumayan membantu ternyata. Jadi ada modul, terus kemudian ada tugas mingguan gitu. Saya susun begitu. Tapi namanya modul kan nggak menarik ya. Terus akhirnya karena maksud saya biar nanti kalau ada batch selanjutnya tinggal dia bisa mendapatkan modul ini terus dia bisa kerjakan gitu. Terus saya juga berpikir siapa tahu sih nanti kalau misalkan saya udah nggak sanggup buka kelas karena animonya sangat meningkat, misalkan ada yang bisa langsung belajar nggak sama saya tapi bisa terwakili sama modulnya itu. Saya pikir begitu. Oke. Makanya di bukunya Mbak Dini ini nggak cuman materi atau ilustrasi tapi memang juga ada exercise-nya juga ya Mbak, kayak latihan-latihannya. Itu sebenarnya latihan yang kita lakukan di kelas. Oke. Jadi game-game mingguan yang kita lakukan di kelas dan ternyata game-game itu yang justru mancep lah ke teman-teman gitu. Mbak Dini boleh diceritain lebih lanjut nggak nih yang si kelas-kelasnya yang Mbak Dini ini tuh kelas apa sih? Mungkin kalau misalnya ada yang mau ikutan itu gimana? Ya kelasnya namanya kelas belajar zero waste sih. Isinya cuman sedikit gitu, cuman 30 orang. Saya memang nggak buka kelas besar dan kelas ini berlangsung selama 3 bulan. Ada 12 pertemuan gitu selama 3 bulan itu. Terus ada kurikulumnya, jadi ada minggu pertama ngapain, minggu kedua ngapain gitu. Tapi ini sorry Mbak, ini biasanya di Malang ya? Enggak, kelasnya online. Oh, kelasnya online, oke. Iya, ya, jadi pesertanya ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Pekanbaru, ada di Bandung, macam-macam deh. Kita punya grup alumni juga soalnya. Wah, luar biasa sekali. Jadi ada materi mingguan dan di masing-masing materi itu ada tugasnya gitu. Yang beneran komit itu mereka rajin banget ngerjain tugasnya dan itu yang membuat mereka pada waktu lulus itu berubahnya banyak lah gitu. Mereka merasakan sendiri perubahan di diri mereka dan keluarga mereka itu sangat banyak gitu. Terutama sebenarnya mindset dan paradigma sih ya. Karena kita dengan zero waste itu sebenarnya kita menyederhanakan hidup. Terus kemudian juga kita mengatasi konsumerisme. Terus kemudian kita juga menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan kita menghitung gitu. Di kelas tuh kita menghitung kiriman kita ke TPA tuh berapa sih sekarang berkurangnya gitu. Rata-rata sih berkurang sampai 70 sampai 80% deh kiriman ke TPA itu.
Iya, karena menarik banget ya Mbak Dini, karena emang bener Mm-mm. sih untuk masalah sampah ini kita nggak terlalu banyak berpikir akhirnya kemana karena nggak diperhatikan kan. Jadi kayak Iya. selama ini kita buang sampah aja, tapi nggak pernah dipikirin itu Mm-mm. sampahnya sampai Iya, mana, iya, berapa betul. banyak. Tapi begitu kita bener-bener mulai conscious dan aware soal berapa banyak sampah yang kita hasilkan, jadi mulai mikir kan ya Mbak Dini ya. Mm-mm, mm-mm. Iya, makanya itu salah satu tugasnya di kelas kita itu menimbang sampah. Itu mungkin kelihatannya remeh, tapi beneran dengan menimbang itu teman-teman jadi, ya ampun, ternyata aku segini Iya. gitu. Ternyata kok aku pikir ya udah gitu, kita ngikat di dalam kresek terus taruh di bak sampah depan rumah kita itu selesai masalah kita gitu. Tapi ternyata dengan coba deh dikip, terus dilihat lagi itemnya apa, gitu. Terus kemudian berapa timbangannya itu terasa gitu. Iya sih bener berarti itu benar-benar satu latihan yang emang bisa diterapkan juga ya buat teman-teman yang lain untuk mulai mulai menyadari berapa banyak sampah nih yang kita hasilkan ya Mbak Dini ya. Betul. Ada kok di bukunya. Jadi di buku itu makanya ada jurnal, ada exercise-nya, ada bahkan sampai ada isian, misalkan kita mau reparasi nih, mau reparasi arloji, mau reparasi sepatu, di mana langganan kita atau di mana bisa menemukan bapak-bapak yang bisa mereparasi, itu kita catat di situ. Supaya apa? Supaya kita nggak segera istilahnya kalau ada langsung dibuang gitu kan, masih bisa diperbaiki kok, masih di repair, bisa ya di repair dulu, jangan langsung dibuang ke TPA gitu. Pokoknya ini kayak tagline di buku ini ya Mbak, sampahku tanggung jawabku. Ya sebenarnya tanggung jawab kita bersama ya. Ya mulai dari pemerintah. Kalau kita nunggu pemerintah, ya ampun, pemerintah tuh ngurusin kita tuh berapa banyak orang gitu. Terus kalau kita nunggu TPA kita jadi sanitary landfill sampai kapan? Ya saya pikir memang kudunya sih selesai di hulu gitu. Karena saya mikir gini, kalau misalkan kita masih membudayakan buanglah sampah pada tempatnya, itu ternyata tidak mencegah. Makanya bagus banget sih kalau kita bisa belajar 5R itu. Belajar mulai dari refuse gitu. Iya, yang dari 5R yang digalangkan sama si Bea Johnson ini ya Mbak Dini. Karena emang dari Clinomics sendiri juga kita kan selalu bilang sama teman-teman bahwa dengan adanya masalah sampah ini yang sudah sedemikian luar biasanya, kita harus mulai melakukan dan mulai dari diri sendiri gitu. Setuju. Nah, ini kemarin kita sempat nanya sama teman-teman kita melalui Instagram untuk kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Mbak Dini, bisa komen di post kita. Nah, ini kita ada pertanyaan nih, gimana cara ngurangin sampah di dapur? Jadi dulu dia halamannya luas, tapi sekarang halamannya udah sempit gitu. Nah, Mbak Dini kira-kira ada tips nggak? Jadi gini, pertama yang harus kita lakukan adalah kita jangan memandang sampah sebagai sampah, tapi kita harus memposisikan sampah itu sebagai sumber daya gitu. Jadi sampah itu sebenarnya kan asal muasalnya adalah sesuatu sumber daya resource gitu. Misalkan plastik asalnya minyak bumi, atau misalkan nasi asalnya beras. Untuk sampai jadi nasi atau dari padi ditanam dan sebagainya, itu perlu energi yang sangat besar. Nah, termasuk juga menghasilkan plastik, itu perlu energi proses yang lama dan energi yang besar. Jadi pertama yang harus di mindset kita adalah jangan memandang sampah itu sebagai sampah. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa oh iya ya, ini bukan sampah, ini namanya sisa konsumsi kita gitu. Jadi saya selalu menekankan, ayo kita coba sebut sampah itu sebagai sisa konsumsi. Nah, kalau dengan mindset begitu, akhirnya kita tuh jelas tanggung jawab kita dan jelas bagaimana kita mengolahnya. Kalau kita masih nyebut sampah, itu kayaknya enak banget kalau kita buang. Gitu. Nah,
dengan namanya sisa konsumsi. Nah, kita akan berpikir bagaimana sih kok si konsumsi kita ini nggak bersisa. Makanya ada urut-urutannya kan. Kalau misalkan sampah dapur atau sisa konsumsi organik, urut-urutannya kita bisa pakai food waste recovery. Jadi atau bagaimana caranya mengurangi food waste. Ya, awal dari yang pertama itu adalah perencanaan kalau mau belanja. Jadi kalau mau belanja direncanakan dulu, jangan kebanyakan misalkan. Gitu. Terus selanjutnya adalah cara nyimpen. Cara nyimpen, kita pelajari cara nyimpen atau food preparation ya. Di kulkas tuh gimana supaya nggak gampang basi. Cara selanjutnya adalah masak secukupnya. Gitu. Nggak usah terlalu kadang-kadang kita terlalu mikirnya nanti kurang gitu. Padahal sebenarnya yang lebih baik nambah daripada kelebihan terus dibuang gitu. Jadi kurang nggak apa-apa, nambah dikit. Kita masak sedikit lagi daripada tersia-sia gitu. Terus kemudian kalau makan kita habiskan. Selanjutnya ya mungkin kita bisa kirim tetangga. Kalau kita masaknya kebanyakan kita kirim ke tetangga gitu kan. Atau kalau sekarang lagi itu didonasikan ya. Didonasikan, ada apps-nya yang teman-teman relawan tuh banyak yang mendonasikan makanan sisa catering misalkan atau sisa wedding gitu ya. Nah, terus kalau punya peliharaan misalkan kucing kah, ayam kah, ya bisa lah sisa itu diberikan ke kucing atau ayam misalkan, atau lele kali ya kalau punya kolam lele gitu. Nah kalau saya yang terakhir adalah sebisa mungkin kita punya komposter. Itu kayaknya udah wajib lah kita punya komposter di setiap rumah. Itu makanya kalau ada yang follow Instagram saya tuh pasti deh mereka hafal banget kalau saya tuh suka campaign soal komposter. Ya walaupun komposter tuh bukan satu-satunya jalan untuk ngurangin food waste. Tadi masih ada jalan lain kan? Ya direncanakan, dikasihkan kucing dan sebagainya, itu cara yang lain gitu. Tapi kalau rumah tangga Indonesia dengan cara masak kita yang masih seperti ini gitu, kita kan jarang tuh masaknya salad-salad, kita masaknya rawon, soto gitu kan. Sayur sop. Itu sebaiknya kita punya komposter. Terus komposter yang seperti apa? Nah, di buku saya jelaskan bahwa komposter itu macam-macam. Nggak cuma satu jenis, sangat banyak kok. Dan itu bisa disesuaikan sama kebutuhannya teman-teman. Bisa dicek di buku, itu ada tabel perbandingannya sampai budgetingnya. Berapa, apa yang bisa dimasukkan dan sebaiknya apa yang nggak dimasukkan. Terus ada frequently asked question juga di situ. Pertanyaan-pertanyaan seputar komposter itu saya tulis juga di situ karena saya sering juga dapat pertanyaan gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya nggak sehoror yang kita bayangkan kok punya komposter itu. Kadang-kadang kita pikirnya horor gitu, punya kompos tuh nanti ada apa gitu di dalamnya. Enggak sebenarnya. Iya, dan di bukunya Mbak Dini ini juga sudah sangat lengkap ya cara membuatnya, sampai gambar-gambar step-stepsnya itu juga udah cukup jelas sekali nih di bukunya Mbak Dini. Kalau masih kurang jelas bisa main ke Instagram saya, ada di situ. Iya. Di Instagram. Nah, aku juga setuju banget soalnya memang sebenarnya 60% sampai 70% sampah yang di TPA itu kan emang sampah organik ya Mbak. Dan sampah organik ini tuh sebenarnya bahaya banget karena dia tuh bisa menimbulkan gas meta yang akhirnya tuh menyebabkan climate change gitu dan bisa bikin TPA-nya juga meledak gitu kan ya Mbak kalau gara-gara si sampah organik ini. Jadi dengan upaya setiap rumah aja misalnya berusaha mengurangi sampah organik, terus kemudian mengolah sampah organiknya sendiri, itu sebenarnya udah sangat membantu ya Mbak. Jadi emang setuju banget kalau misalnya setiap rumah itu sebisa mungkin emang punya komposter sendiri gitu. Iya, memang begitu. Punya komposter tuh ada yang bilang bisa menyelesaikan 50% masalah persampahan
Nah kita. tuh, ayo teman-teman yang belum bikin komposter bisa dimulai. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mbak Dini. Mm-mm. Kira-kira harapannya ke depannya gimana nih untuk komunitas Zero Waste ini, dan Mbak Dini punya ada planning apa nih ke depannya? Saya tuh biasanya punya ide itu sambil jalan gitu biasanya. Jadi sementara sih harapan saya teman-teman bisalah mulai mengatasi sampah tuh dari hulu gitu, karena rumah tangga itu penyumbang terbesar sampah ke TPA. Jadi komposisi yang terbesar adalah organik dan penyumbang terbesar adalah rumah tangga gitu. Jadi kalau kita sebagai individu dan juga misalkan yang dengar ini adalah ibu-ibu muda gitu ya, mulai mau ngolah sampah di hulu, itu hilir itu akan sangat mudah untuk diatasi. Jadi masalah sampah di Indonesia itu yang utama adalah tercampurnya sampah organik dan anorganik. Ya. Itu belum yang paling dipilahnya utama. ya. Pada males milah dan pada males ngolah gitu. Juga susah nolak plastik. Nah ini masalah kedua. Jadi masalah pertama adalah kita nggak punya pengolahan di rumah. Terus kemudian yang kedua adalah kita tuh susah nolak kresek, nolak sedotan dan sebagainya. Nah harapan saya tuh sebenarnya ya inilah dengan buku ini, karena saya nggak bisa buka kelas dan mendampingi teman-teman belajar zero waste satu persatu. Saya berharapnya dengan buku ini tuh bisa menggantikan hadirnya teman-teman di kelas gitu. Paling nggak bisa di situ bisa exercise, bisa step by step. Saya coba susun buku itu semudah mungkin untuk diikuti, semudah mungkin untuk diaplikasikan. Juga di situ banyak cerita-cerita dari teman-teman yang sudah mulai berzero waste itu suka dukanya seperti apa, terus mereka mulai kayak gimana di arisan pada waktu kalau kirim ke tetangga atau kalau ada acara playdate sama anak-anak teman-temannya gitu. Ada banyak cerita di situ yang bisa diambil hikmahnya lah gitu. Jadi saya tuh benar-benar berharap kalau misalkan satu rumah bisa berubah, itu kayaknya sih kita optimis lah Indonesia bisa bebas sampah 2025 ya. Iya. Gitu sih. 2020 Mbak. Oh 2020 ya. Semoga. 2 tahun lagi dong. Iya. Oke, luar biasa banget Mbak Dini. Makasih banyak waktunya dan kita apresiasi banget usahanya Mbak Dini untuk terus mempromosikan gaya hidup zero waste. Kita butuh banget teman-teman kayak Mbak Dini yang mau meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman, ngajarin kita untuk tahu lebih banyak ya Mbak tentang proses pemilahan sampah dan pengelolaan sampah, setidaknya dari apa yang bisa kita lakukan sendiri gitu. Betul. Oke, makasih banyak ya Mbak Dini ya. Sama-sama. Senang sekali.